Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk sedikit sharing tentang permasalahan umum pada budidaya ikan sistem bioflok. Karena ini adalah masalah umum, jadi bisa saja berlaku untuk ikan lele, ikan nila, dan ikan-ikan lainnya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sejauh pengamatan saya dan selama ini mendampingi kegiatan di kantor dan di tempat-tempat lain, baik itu juga termasuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan melalui WA dan rekan-rekan dari YouTuber. Pertama, dan ini adalah hal-hal mendasar ya, adalah sumber daya manusia. Ini penting mengingat bahwa kegiatan budidaya notabene dikelola atau di manage oleh manusia. Jika rekan-rekan memiliki unit usaha sistem bioflok, tentu saja harus memahami sejauh mana pemahaman dari sumber daya manusia yang akan mengelola lahan tersebut. Kita mungkin sering mengenalnya sebagai ABK atau anak buah kolam. Yang pertama adalah kompetensi. Kalau di perusahaan-perusahaan ada namanya uji kompetensi, apakah seseorang itu layak atau enggak. Namun demikian, tingkat kompetensi ini juga bisa di-upgrade dengan cara pembelajaran, entah itu magang secara khusus pada budidaya ikan sistem bioflok, atau melalui pelatihan-pelatihan yang menurut rekan-rekan dipercaya. Jadi memang saya analisis, tidak semua unit-unit pelatihan itu mampu untuk secara cepat mengupgrade kemampuan kompetensi dari peserta pelatihan tersebut untuk dapat mengelola di lahan baru yang akan dia kelola. Kalau sumber daya manusianya belum berkompeten untuk dapat mengelola dengan baik, karena ini adalah kepadatan tinggi, maka kekurang cermatan itu justru akan berdampak kurang baik juga bagi ikan yang dipelihara. Misalnya, dia kurang cermat dalam hal melihat bagaimana sebenarnya perubahan kualitas air di sistem bioflok, melihat kondisi ikannya kelihatan baik-baik saja, padahal sudah ada cikal bakal dari penyakit-penyakit tertentu, apakah itu dari bakterial yang umum menyerang pada ikan lele atau penyakit jamur yang umum menyerang pada ikan nila, atau pada ikan patin yang saya amati adalah munculnya white spot atau yang kita kenal dengan bintik putih. Yang kalau itu kurang peka, kurang cermat dalam hal di lapangan, tentu saja akan berpengaruh kepada tingkat keberhasilan budidaya ikan yang kita usahakan. Dan isi video selanjutnya sedikit hal yang ingin saya tambahkan, bahwa ini adalah upaya saya dalam rangka sharing kebaikan. Dan satu hal yang penting adalah mengembalikan giroh atau semangat rekan-rekan sekalian untuk berbudidaya ikan dengan sistem bioflok. Karena sejauh pengamatan saya, pada awal-awal tahun 2013, 2014, 2015, begitu gencarnya obrolan-obrolan atau diskusi mengenai bioflok sistem ini, atau yang kita kenal kemudian dengan BFT atau bioflok teknologi, dan kemudian surut pada tahun 2016, dan saya tahunya justru pada tahun 2017, mengingat karena saya lebih banyak juga berkecimpung baik itu di kantor maupun di lapangan kepada hal-hal yang berbau teknologi bioflok. Ada yang bahkan sudah mengeluarkan biaya sekitar 700 juta seperti di Kampung Bulu Citayam, 700 juta tapi terbengkalai saat ini, dan ini sedang kita upayakan juga. Atau ada laporan dari rekan-rekan dari Pekanbaru, mereka ada beberapa orang kemudian ikut pelatihan, sudah mengeluarkan uang sekitar 20 juta per orang. Pada suatu kesempatan sempat mengontak saya juga untuk
meminta kesediaan saya agar hadir dan memberikan pelatihan di Pekanbaru, melihat sejarah mereka dalam berbudidaya ikan sistem bioflok ini. Saya sampaikan bahwa Adi Sucipto ini bukan bermaksud untuk tidak mau uang, tapi mengingat karena perjalanan beliau dalam kerugian dan kemudian harus mengeluarkan uang tambahan juga untuk mengundang saya ke lokasi, sehingga kepada yang bersangkutan saya dampingi secara online via WA. Dan alhamdulillah, khusus pada satu teman di Pekanbaru dalam waktu 3 bulan sudah menampakkan hasil, bahkan sudah juga membuat yayasan, untuk kemudian laporannya disampaikan ke saya juga akan mendirikan sebuah pesantren dengan modal yang sudah mulai berkembang. Pesantren tersebut kemudian disupport oleh kegiatan budidaya, dan dalam laporan di WA saya mendapatkan info dari yang bersangkutan bahwa pesanan ikan patin per minggunya itu sekarang sudah 12 ton per minggu. Saya bersyukur sekali jika video-video saya di YouTube juga berpengaruh baik kepada kehidupan usaha budidaya ikan Anda semua. Walaupun di awal waktu ya seperti itulah, begitu membooming, kemudian hampir semua orang berusaha untuk belajar bioflok, namun dasar-dasar tentang bioflok sistem sendiri masih saya rasakan minim.